Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Para pemirsa yang kami hormati, suatu hari ada seorang mengirim SMS ke saya. Kurang lebih isinya, Ustadz, mengapa ujian yang Allah timpakan kepada saya tidak kunjung usai? Saya bertahun-tahun sakit dan belum juga sembuh. Padahal saya hampir setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah Allah tidak sayang kepada saya? Apakah Allah lupa kepada saya? Apakah Allah tidak baik sama saya? Begitu kira-kira isi SMS yang disampaikan, yang dikirimkan ke saya. Setelah saya merenung sejenak, saya berusaha untuk menjawab sesuai dengan apa yang kira-kira bisa menggugah hatinya. Saya tulis berlahan. Saya ajak dia berpikir. Saya katakan, coba Anda pikirkan, antara permintaan yang Anda minta kepada Allah dan belum dikabulkan. Ini hal yang pertama. Anda punya permintaan, Anda minta sama Allah, belum dikabulkan. Dengan yang kedua, apa yang Allah berikan kepada Anda tanpa Anda minta. Saya ulangi. Yang pertama adalah permintaan-permintaan yang Anda tujukan kepada Allah yang belum dikabulkan. Yang kedua, karunia-karunia yang Allah berikan kepada Anda tanpa Anda minta. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak antara permintaan yang Anda tujukan kepada Allah dan belum dikabulkannya dengan karunia-karunia yang Allah berikan kepada Anda tanpa Anda minta? Itu pertanyaan saja. Yang pertanyaan ini mengajak kita untuk berpikir. Kalau kita mau jujur, pasti kita akan dapatkan bahwa karunia yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta jauh lebih banyak dibandingkan permintaan-permintaan kita yang sudah kita ajukan kepada Allah yang belum dikabulkan olehnya. Saya ajak Anda untuk berpikir. Mata kita yang bisa kita gunakan untuk melihat. Telinga kita yang bisa kita gunakan untuk mendengar. Mulut kita yang bisa kita gunakan untuk berbicara. Hidung kita yang bisa kita gunakan untuk bernafas. Aliran darah yang ada di dalam tubuh kita. Ratusan sel yang setiap hari bekerja. Adakah di antara kita yang sempat dan menyempatkan waktunya begitu bangun pagi meminta kepada Allah, ya Allah, izinkanlah hari ini aku bisa melihat. Ya Allah, izinkan hari ini aku bisa mendengar. Ya Allah, izinkan hari ini aku bisa bernafas. Ya Allah, izinkan hari ini aku bisa berbicara. Adakah di antara kita yang sempat dan ingat untuk mengajukan permohonan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya sering sampaikan pertanyaan ini dalam pengajian-pengajian yang saya sampaikan. Akan tetapi, dari sekian banyak ratusan ribuan jamaah yang saya lontarkan pertanyaan ini, ternyata tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan, iya Ustadz, tadi pagi saya berdoa. Semuanya mengatakan tidak. Akan tetapi lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap mengizinkan kita untuk melihat walaupun kita tidak minta hal itu kepadanya. Allah tetap mengizinkan kita untuk mendengar walaupun kita tidak memintanya. Allah tetap mengizinkan kita untuk bisa berbicara walaupun kita tidak memintanya kepada Allah. Ini baru kita berbicara tentang indera, penglihatan, pendengaran,
penciuman. Belum kita berbicara tentang kaki-kaki kita. Belum kita berbicara tentang isi perut kita. Bagaimana ginjal kita setiap hari bekerja memfilter darah yang setiap hari kemasukan kotoran dari makanan dan minuman yang kita konsumsi. Bagaimana jantung kita setiap hari memompa darah ke seluruh tubuh kita. Bagaimana paru-paru kita. Bagaimana usus kita. Dan seluruh anggota tubuh yang kita miliki. Ini kita baru berbicara tentang fisik kita. Kita belum berbicara tentang anak-anak kita. Yang setiap hari kita lihat dia ceria. Apakah Anda hari ini berdoa kepada Allah agar anak Anda sehat walafiat? Apakah Anda hari ini berdoa kepada Allah agar orang tua Anda sehat walafiat? Apakah Anda hari ini berdoa agar pasangan Anda, suami istri Anda sehat walafiat? Saya yakin banyak di antara kita lupa hal itu. Akan tetapi semuanya diberikan sama Allah kepada kita. Jemaah, Allah itu baik banget sama kita. Terlalu banyak, bahkan sangat banyak yang Allah berikan kepada kita. Surat Al-Quran Ibrahim. Di dalam Al-Quran, surat Ibrahim ayat 34. Ayat yang sering kita dengar. Akan tetapi banyak di antara kita kurang meresapi isinya. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau engkau berusaha untuk menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa? Saking banyaknya. Jemaah, Allah kasih kepada kita banyak. Dan Allah minta kepada kita tidak banyak. Allah berikan kepada kita banyak. Dan Allah minta dari kita tidak banyak. Apa yang Allah minta? Rukun Islam 5. Syahadat, salat, puasa, zakat, haji. Coba Anda lihat. Allah kasih kita 24 jam dalam sehari. Allah minta kita salat berapa kali? 5 kali. Anda salat berapa menit? 5 menit kah? 10 menit kah? 10 menit sudah lama banget. Ya. Coba Anda kalikan. 10 menit kali 5. Berapa? 50 menit. Gak sampai 1 jam. Allah kasih kita 24 jam. Allah minta dari kita 1 jam, kita gak berikan. Subhanallah. Alangkah pelitnya kita. Puasa yang wajib di bulan Ramadan. Anda bisa bayangkan. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Allah minta kita puasa berapa? 1. 1 dari 12. Dalam 1 tahun ada 360 hari. Allah minta dari kita puasa berapa? 30 hari. 30 dari 360. Zakat. Allah minta kita keluarkan dari harta kita berapa persen? 2,5%. 2,5% dari 100%. Berarti yang tersisa berapa? 97,5%. Anda punya duit 100.000. Dari 100.000 itu 2,5%-nya yang dikeluarkan. Berarti cuma 2.500. Masih tersisa 97.500. Kenapa tidak kita keluarkan? Allah nggak minta kita untuk keluarkan semuanya. Allah minta dari kita 2,5-nya saja. Haji. Umur kita 60 tahun. Umur kita 70 tahun. Allah cuma minta kita sekali dalam seumur hidup. Subhanallah. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus bersyukur kepadanya. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Dan Allah sangat baik banget sama kita. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.